Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid. Saya adalah salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan kelima yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.2, yaitu tentang membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Baik, adapun nilai-nilai yang harus saya miliki sebagai guru penggerak, yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah reflektif, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Adapun aktivitas yang saya lakukan sebagai guru penggerak selama 3 tahun, yang pertama tentang nilai berpihak pada murid. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah di awal pertemuan saya membuat kesepakatan dengan peserta didik tentang pelaksanaan selama kegiatan pembelajaran, baik tentang tata tertib maupun tentang penilaian. Yang kedua, saya mendiagnosis karakter, bakat, dan minat peserta didik agar bisa diarahkan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kemudian aktivitas saya yang ketiga adalah mengkonstruksi desain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, berusaha menghindari, mengkritik, menyalahkan, mengancam, menghukum, dan kebiasaan buruk lainnya dalam mempengaruhi peserta didik. Kemudian aktivitas saya untuk nilai mandiri, yang pertama saya berusaha mengembangkan diri untuk mengupdate pengetahuan melalui kegiatan diklat atau tergabung dalam komunitas praktisi. Yang kedua, mengembangkan desain pembelajaran sendiri, tidak meniru milik orang lain, mulai merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kemudian aktivitas saya yang ketiga adalah membuat media pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan Smart App Creator. Kemudian yang keempat, menjadi teladan bagi siswa untuk menuntun mereka dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Kemudian aktivitas saya yang saya lakukan sebagai guru penggerak selama 3 tahun yang mengenai nilai reflektif. Yang pertama, aktivitas yang saya lakukan adalah di akhir pembelajaran saya mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran tentang nilai lebih yang dia rasakan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, mengajak teman sejawat ke dalam kelas, kemudian meminta saran dan pendapat tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian aktivitas yang ketiga, meminta masukan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Sekolah setelah selesai kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, menjadikan hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain pembelajaran selanjutnya. Kemudian nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Aktivitas yang saya lakukan yang pertama adalah mengajak teman sejawat, terutama guru IPA, untuk bersama-sama mengembangkan desain pembelajaran yang konstruktif yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam mengarahkan peserta didik saat ada tugas belajar di rumah. Dan yang ketiga, melibatkan stakeholder dalam berbagai kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama dengan pakar akademisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Itulah aktivitas pada nilai kolaboratif. Kemudian berikutnya adalah aktivitas saya pada nilai inovatif.
Aktivitas yang saya lakukan yang pertama adalah merancang pembelajaran berbasis proyek, kemudian memanfaatkan barang bekas pakai sebagai alat peraga, pembelajaran yang menarik dan lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan IT untuk mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran. Kemudian aktivitas saya selanjutnya adalah memanfaatkan media alam untuk menjelaskan konsep pelajaran secara kontekstual. Nah, tadi sahabat belajar beberapa nilai dan aktivitas saya selama 3 tahun yang sudah saya jalani. Kemudian di sini ada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwa aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Itu saya dalam pembelajaran juga dalam menyampaikan materi pembelajaran juga tidak melupakan budaya-budaya daerah lokal yang ada di daerah saya. Baik, demikian tugas yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.